Ya, oke. Selamat malam, selamat datang kakak-kakak semua. Selamat hadir kembali dalam program Studenisia Scholarship Sharing, eh, program beasiswa LPDP Dokter Spesialis. Semoga kakak-kakak di sini tetap dalam kondisi yang sehat dan tentunya masih semangat untuk mengikuti program kelas pengantar malam hari ini. Nah, untuk kakak-kakak yang tidak berhalangan, dipersilahkan untuk on cam untuk nantinya tentu menemani aku dan juga pembicara kita malam hari ini. Dan sebelumnya mungkin perkenalkan, aku Kezia yang akan menemani dan memandu acara malam hari ini. Nah, sesuai dengan agenda kita malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan sharing dari Kak Sri Delima mengenai persiapan seleksi substansi beasiswa LPDP Dokter Spesialis. Nah, mungkin perkenalan secara singkat, Kak Delima sendiri merupakan penerima beasiswa LPDP program dokter spesialis dengan riwayat menempuh pendidikan sarjana kedokteran dan dokter di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, dan saat ini bekerja di RSUD KRT Setionegoro di Wonosobo. Oke, kalau begitu kakak-kakak, tanpa menunggu lebih lama lagi, mungkin boleh nih dipersiapkan dirinya, device yang digunakan supaya bisa digunakan untuk acara malam hari ini secara maksimal. Dan diimbau juga untuk kakak-kakak tidak menyalakan mikrofon apabila tidak diminta dan juga tidak melakukan coret-coret di layar supaya kegiatan kita boleh berjalan secara lancar. Kemudian nanti setelah sesi sharing pun kita akan ada diskusi ataupun sesi tanya jawab. Kakak-kakak boleh memanfaatkannya secara maksimal melalui kolom chat ataupun juga boleh melalui menggunakan fitur raise hand. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi nih, kita sudah bergabung juga dengan kita, pembicara kita malam hari ini. Mungkin kita sapa terlebih dahulu ini. Selamat malam, Kak Delima. Gimana nih, Kak, kabarnya? Halo semuanya, selamat malam. Alhamdulillah sehat, Kak Malam. Tia. Alhamdulillah. Kalau begitu, boleh nih Kak untuk dimulai langsung nih, karena sudah banyak juga nih kakak-kakak yang gabung malam hari ini. Sudah tidak sabar, mungkin waktu dan tempat aku persilahkan kepada Kak Delima untuk memulai sesi sharingnya. Ya, oke. Izin share screen ya. Bisa terlihat slide-nya? Bisa Kak? Oke. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Delima. Saya saat ini bekerja sebagai dokter umum ya di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Studenesia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pengantar ya, atau mungkin sharing tentang persiapan seleksi substansi LPDP pada hari ini. Nah, sebelumnya juga saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil ya akhirnya melewati tahap demi tahap di seleksi LPDP ini ya, sudah sampai tahap terakhir. Semoga di tahap terakhir ini teman-teman semua bisa diberikan kelancaran dan diberikan rezeki bisa lulus di tahap yang terakhir ini. Oke, jadi untuk persiapan seleksi substansi, hari ini saya akan membahas 4 subtopik ya dalam waktu 50 menit ke depan. Yang pertama itu nanti tentang secara umum general seleksi substansi itu apa, kemudian tentang persiapan interview, lalu hari H saat interview, setelah interview dan nanti sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Kak Kezia. Nah, jadi sedikit sebelum masuk topik ya. Jadi untuk seleksi LPDP tahun periode sebelumnya waktu saya lulus itu yang diterima totalnya ada 3.971 ya. Dan dokter spesialis itu yang lulus ada 400 orang ya. Ini lumayan besar ya teman-teman semuanya. Jadi dan kabarnya juga untuk periode ke depan itu kuotanya ditambah. Nah, harapan saya dengan men-share ini mungkin semoga bisa menjadi motivasi juga ya bagi teman-teman dan juga bisa berdoa sama-sama semoga bisa menjadi bagian dari LPDP.
Nah, kita langsung masuk apa itu seleksi substansi ya. Jadi, seleksi substansi itu adalah tahapan seleksi terakhir dari LPDP yang tujuannya itu untuk mengkonfirmasi dan juga menilai kesiapan kita sebagai calon penerima beasiswa LPDP. Ya, jadi kan kita sudah menulis CV dan juga sudah menulis esai. Nah, tinggal nanti dikonfirmasi dari wawancara ini gitu. Nah, sebenarnya apa saja sih yang dicari dari seleksi substansi itu sendiri ya? Yang pertama, dari LPDP itu sendiri ingin mencari orang yang sesuai dengan visi, misi, dan nilai dari LPDP ya. Karena kan memang setiap beasiswa itu punya target masing-masing, punya nilai masing-masing, dan mereka ingin mengajak kerjasama orang-orang yang sama dengan tujuan mereka seperti itu. Jadi penting sekali bagi teman-teman sebelum seleksi wawancara itu tahu dulu apa sih sebenarnya visi misi dan nilai-nilai dari LPDP. Kemudian yang kedua, tujuan dari seleksi substansi adalah untuk mengetahui apa sebenarnya dirinya, tentang sifatnya, kelebihannya, kekurangannya, kemudian gambaran kontribusinya seperti apa ya, pembeda dengan peserta lain bagaimana, termasuk juga sifat, attitude, gaya bicara, semuanya nanti akan bisa muncul di wawancara gitu. Kalau hanya sekedar esai kan kurang bisa ya untuk menilai. Nah, dari seleksi inilah nanti baru bisa menilai. Oke, jadi sebelumnya yang paling penting itu adalah seleksi ini ya. Jadi setinggi apapun, setinggi apapun nilai kita di seleksi skolastik, tapi kalau tidak direkomendasikan oleh narasumber, maka kita tidak bisa lulus. Dan begitu juga, serendah apapun nilai kita, bahkan mungkin terlalu mepet dengan passing grade, kalau kita direkomendasikan oleh interviewer, maka kita insya Allah lulus. Gitu. Jadi memang seleksi substansi ini sangat penting dan tidak boleh diremehkan ya teman-teman. Harus benar-benar dipersiapkan. Nah, ini tadi tentang visi misi LPDP. Ini saya ambil langsung dari web LPDP ya. Intinya mereka itu ingin mencari orang yang bisa berdaya saing global, kemudian bisa mendorong inovasi, dan di misinya adalah mereka akan mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan yang bisa melakukan riset strategis dan atau inovatif yang implementatif ya. Nah, jadi dari visi misi ini teman-teman harus bisa mengeluarkan di wawancara dalam bentuk apapun yang menyiratkan makna kalau kita tuh bisa memenuhi tujuan visi misi dari LPDP. Nah, untuk nilai dan budaya LPDP itu apa? Yang bisa dilihat ya di slide ini. Ada integritas, profesional, sinergi, pelayanan, kesempurnaan. Ada beberapa orang itu yang ditanyakan langsung. Kamu tahu nggak nilai LPDP itu apa? Gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu ya kalau ditanyakan tentang ini. Nah, poin-poin pentingnya ya yang mungkin nanti bisa dimunculkan itu misalkan dari sinergi. Jadi bisa menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Kemudian selain itu saat kita akan wawancara ya nanti waktunya itu bisa selama 30 sampai 60 menit. Yang jelas setiap orang itu beda-beda tergantung nanti interviewernya mau menanyakan berapa pertanyaan. Tapi biasanya sih tidak lebih dari 1 jam ya karena kan ini sistemnya antri juga dengan peserta yang lain gitu. Kemudian nanti akan ada 3 interviewer yang mewawancara kita. Yang pertama itu ada akademisi, kemudian psikolog, dan juga dari LPDP tersebut ya. Nanti akan fokus di bidang masing-masing untuk menanyakannya kepada kita. Nah, pertanyaannya itu bisa apa aja, bisa general sekali, bisa tentang Indonesia, bisa hal-hal kecil, isu-isu, kemudian bisa yang paling jelas tentang diri kita sendiri, lalu tentang akademik tentunya. Kemudian kita masuk ke persiapan interview ya. Nah, persiapan sebelum interview, yang pertama saran atau tips dari saya, teman-teman itu bisa membuat mind map.
Jadi jangan menghafal esai ya teman-teman. Sekali lagi jangan menghafal esai, tapi buatlah mind map. Nah, mind map ini fungsinya apa? Ketika kita melakukan wawancara, kita akan ditanyakan berbagai pertanyaan. Dan bisa jadi maksud pertanyaan yang ditanyakan itu eh, berbeda gitu dengan jenis pertanyaan yang kita cari. Misalkan, yang pertanyaan yang sering kita cari adalah apa apa pengalaman yang kurang mengenakan misalnya. Tapi nanti versi dari interviewer misalkan ditanyakan seperti ini, pengalaman apa yang paling kamu sesalkan misalnya. Kan jadi bentuknya tuh bisa berbagai macam. Nah, dengan adanya mind map ini, nanti teman-teman bisa lebih terarah gitu. Ibaratnya seperti pohon, teman-teman itu punya akarnya, punya batangnya, dan punya cabang-cabangnya. Nah, nanti kan di sini ada bagian what, ya, ada when, how, who, where. Nanti bisa dikumpulkan nanti untuk pertanyaan misalnya untuk what. Misalnya, apa kontribusi saat ini? Apa rencana studimu? Nanti semua pertanyaan dengan kata what bisa dikumpulkan di sini. Begitu juga dengan why, begitu juga dengan how ya. Nanti pertanyaannya apa saja bisa dicari dari list-list pertanyaan yang sering keluar di LPDP gitu. Jadi penting sekali untuk teman-teman sebelum mulai latihan wawancara dan wawancara membuat mind map dulu ya. Ini juga membantu kita mengingat poin-poin dari jawaban kita dan lebih urut seperti itu. Nah, yang kedua, tipsnya adalah latihan ya. Jadi teman-teman harus latihan. Yang pertama itu adalah latihan sendiri di depan cermin. Kenapa harus di depan cermin? Karena teman-teman kan wawancaranya Zoom ya online dan face to face-nya itu benar-benar kelihatan. Mungkin ibaratnya kayak alisnya keangkat sedikit tuh langsung kelihatan atau mimik wajahnya berubah sedikit itu langsung kelihatan. Nah, kalau kita ragu itu bisa kelihatan di dua hal. Yang pertama dari suara ya. Kalau dari suara tuh biasanya kita banyak bilang gini, gitu. Jadi panjang-panjang itu sudah menggambarkan kita kurang siap bisa jadi. Yang kedua, mata kita. Kalau mata kita tuh banyak lihat ke atas, ke kiri, ke kanan gitu ya. Itu kita kan ibaratnya tidak fokus nih ke kamera. Nah, itu juga bisa menggambarkan kita tuh gugup, panik gitu. Ya, itu sih nggak masalah, tapi jangan selama wawancara itu seperti itu. Kalau sesekali juga tidak masalah ya, namanya juga kita manusia, pasti tetap akan ada rasa gugup, tapi harus mulai dilatih nanti untuk wawancara, harus melihat ke kamera, badannya tegap, tetap santai ya, jangan kaku juga dan tetap senyum gitu. Nah, poin penting di sini yang juga saya sangat sarankan adalah ikutlah mock up interview. Jadi eh, latihan interview bersama orang lain. Kalau tadi kan kita latihan bersama cermin ya untuk melihat ekspresi kita. Nah, kalau kita sudah mantap, lakukanlah latihan dengan partner. Nah, di sini yang saya sarankan adalah latihan dengan orang-orang yang sudah pernah mengikuti wawancara LPDP atau sudah pernah ikut LPDP sebelumnya. Kenapa? Karena mereka sangat tahu situasinya seperti apa, pertanyaan yang diajukan seperti apa, dan mereka bisa memberikan insight baru buat kita ya, pengetahuan baru, sudut pandang baru, bahkan bisa menyarankan riset-riset tambahan apa yang bisa kita tambahkan ke bahan interview kita gitu. Jadi memang penting sekali untuk teman-teman itu mengetahui tentang latihan mock up dengan partner yang sudah pernah mengikuti LPDP. Oke, itu kemudian yang ketiga, pelajari dan cari data pendukung. Jadi nanti kan akan ditanyakan tentang diri kita, kemudian masalah rencana studi dan kontribusi ya. Jadi teman-teman harus cari data yang real ya, eksak, bisa dipertanggungjawabkan. Jangan menjawab kira-kira gitu, terutama untuk masalah. Dan untuk rencana studi juga termasuk di dalamnya ya, mengapa memilih Universitas A, B, C, kenapa urutan satunya A, kenapa bukan yang B, kenapa bukan yang C. Nah, itu nanti sarannya jawablah pertanyaannya itu dengan eksak juga. Misalkan
Universitas A punya program atau kurikulum yang tidak ada di Universitas B dan C, atau punya fasilitas tertentu yang hanya ada di sana, atau ada profesor dengan bidang tertentu yang hanya ada di sana, atau ada penelitian tertentu yang hanya ada di sana, gitu. Jadi membandingkannya jangan bilang Universitas A lebih baik dari Universitas B atau C gitu. Cari cari terus info kurikulum, fasilitas, cara belajar, riset, inovasi apapun itu yang ada di masing-masing universitas sehingga ketika ditanyakan bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Begitu juga dengan masalah. Nah, yang paling penting di sini adalah usahakan mencari masalah lokal ya. Kalau misalkan teman-teman hanya punya data masalah nasional, semuanya akan punya. Tapi kalau misalkan masalah lokal, itu hanya kalian yang punya. Jadi carilah data masalah lokal. Misalkan kalau saya pribadi ya, kemarin itu saya mencari data dari pasien stroke itu di rumah sakit saya sendiri, saya cari lewat RM, saya cari angka kematiannya berapa, angka kesakitan berapa, angka stroke berapa, gitu-gitu. Itu kemudian bisa saya pertanggungjawabkan, saya sampaikan datanya jelas dari mana dan lebih terlihat masalahnya apa. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, terutama masalah di tempat kembali ya, mungkin ada dari teman-teman yang bekerjanya itu sekarang bukan di tempat rekomendasi, kerjanya di luar, tapi kembalinya rencana ke sana. Nah, teman-teman harus cari tahu masalah apa yang ada di sana. Kalau misal masih ada waktu, teman-teman coba hubungi DPJP di sana, gitu ya, yang berkaitan langsung dengan program studi yang dituju. Karena biasanya itu ditanyakan gitu. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar modal kertas aja untuk dapat rekomendasi ya, tapi kita nggak tahu kita mau ngapain di sana, masalah apa di sana gitu. Itu fatal banget ya. Jadi usahakan semaksimal mungkin tahu permasalahan apa yang ada di sana dan buatlah nanti solusinya bagaimana gitu. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan? Ya, jelas yang pertama, nggak boleh tidak riset ya, tidak boleh tidak latihan, tidak boleh tidak paham masalah dan rencana kontribusi. Nah, ini penting juga, jangan sampai oversharing ya. Kadang misalkan kita ditanyakan A, tapi kita jawabnya bisa sampai Z gitu. Nah, makanya nanti untuk cara menjawab itu ada metodenya sendiri ya. Jadi metodenya itu bisa membantu kita lebih satset, lebih to the point, lebih cepat seperti itu. Kemudian jangan terlalu hard selling, jangan terlalu memuji diri kita, jangan sombong seperti itu. Dan jangan membawa alasan keluarga ya. Misalkan gini, kenapa kamu misalnya gini, kamu orang Jogja, terus kamu mau masuk UGM. Terus nanti tanya kenapa kamu mau ngambil di Univ UGM. Terus kamu jawab karena dekat dengan rumah, karena dekat dengan keluarga. Nah, nggak boleh ya seperti itu. Jangan bawa alasan keluarga, tapi bawalah data masalah. Itu akan lebih konkret walaupun teman-teman tinggalnya di daerah tempat univ tujuannya seperti itu. Dan juga jangan menjawab pertanyaan dengan alasan coba-coba. Misalkan ditanya, ya kamu udah pernah ikut LPDP belum sebelumnya? Belum, Bu. Jadi ini pertama kali saya baru ikut ya, coba-coba dulu, mana tahu rezeki. Jadi jangan gitu ya. Tetap intinya adalah by data, by masalah. Jangan pernah menjawab dengan jawaban seperti itu. Nah, tipsnya adalah untuk pertanyaan tentang diri kita sendiri bisa ditanyakan kepada keluarga, teman terdekat, kolega, sejawat, teman koas ya. Apa sih yang dulu tuh pernah terjadi di hidup saya, hal apa yang baik, hal apa yang buruk gitu. Itu bisa ditanyakan ke teman-teman karena eh, pernah juga ada yang menanyakan pertanyaan, misalnya pengalaman apa yang kurang membanggakan. Nah, interviewernya tuh nggak puas gitu dengan jawaban dari kita. Akhirnya dia coba tanya, bisa nggak kamu ceritain pengalaman kamu yang di luar esai gitu? Saya pengen tahu gitu. Nah, jadi teman-teman harus siapin paling nggak satu pengalaman lain yang lebih kira-kira mendramatisir gitu ya. Kalau saran saya sih teman-teman bisa ambil pengalaman dari bidang akademis atau pekerjaannya itu biasanya lebih menggugah, lebih relate gitu dengan kita yang profesinya sebagai dokter gitu.
Kemudian tipsnya adalah jawab dengan metode STAR ya. Nanti akan saya paparkan juga di bawah. Lalu pastikan jelas learning point ketika teman-teman menjawab hal yang negatif. Misalkan ditanyakan apa kelemahanmu. Kita jawab misalnya kita tuh orangnya eh, tidak bisa tepat waktu. Jadi jangan berhenti sampai situ. Jelaskan bagaimana caramu menyelesaikan sifat kamu yang tidak bisa on time itu gitu. Jadi jelaskan saya mempunyai kelemahan tidak bisa tepat waktu, tetapi saya belajar untuk menyusun time management dan mengerjakan kegiatan dengan begitu gitu ya. Jadi intinya jangan stop hanya di hal negatifnya saja. Nah, ini untuk metode metode STAR ya. Jadi pertanyaan ini sangat membantu sekali untuk menjawab pengalaman ya, biasanya pengalaman terus tentang sifat ya, untuk bisa lebih akurat, tajam, terpercaya lah gitu. Intinya lebih jelas, singkat gitu. Jadi ada situation, task, action, dan result ya. Nah, untuk contohnya seperti apa? Misalkan kalau situation, kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri ya. Jadi waktu ditanya pertanyaannya seperti ini, apa atau hal apa kesalahan apa yang pernah kamu perbuat misalnya gitu ya. Jadi saya jawab situationnya. Saat itu saya bertugas jaga malam di IGD. Kemudian datanglah pasien dengan tension pneumothorax. Nah, itu situation ya. Jadi situasi kita lagi jaga dapat pasien. Lanjutannya, sebagai seorang dokter, saya diharuskan untuk melakukan tindakan needle decompression segera kepada pasien tersebut untuk mengurangi sesaknya. Terus actionnya apa? Kemudian saya melakukan saya sempat ragu karena saya belum pernah melakukan pelatihan dengan tindakan tersebut dan saya tidak percaya diri untuk melakukan tindakan tersebut, misalnya gitu. Tapi saya tetap melakukan karena saya sadar itu adalah kewajiban saya dan kompetensi saya. Walaupun didapatkan hasilnya ternyata tidak maksimal, gitu. Nah, kemudian kita sampaikan, kan negatif tuh. Kemudian saya setelah itu saya segera memutuskan untuk mengikuti pelatihan ATLS agar ketika menemui kasus yang sama saya sudah lebih percaya diri gitu. Jadi cara jawabnya seperti itu dengan metode STAR ya. Nah, kemudian di hari interview. Nah, ini ada panduannya ya, mungkin belum keluar ya teman-teman, tapi nanti akan keluar di akun masing-masing. Nah, kenapa saya menampilkan ini di sharing pada hari ini? Karena banyak sekali yang abai dengan panduan, padahal ini penting ya. Jadi, yang pertama harus diketahui adalah teman-teman itu harus standby 2 jam sebelum wawancara. Jadi nanti ketika keluar jadwal itu akan keluar tanggal dan juga jam. Misalnya seperti saya dulu jam 12 sampai 13 ya. Waktunya diplot 2 jam. Tapi bisa jadi yang diwawancara sebelum kita itu selesai lebih cepat. Bisa jadi kita maju ke jam 11. Nah, waktu itu saya kejadiannya lambat, lebih lambat 15 menit gitu. Mungkin karena jadwal isoma atau bagaimana. Ada juga yang tiba-tiba maju sejam. Tuh, jadi pastikan 2 jam sebelum jadwal teman-teman sudah online di Zoom. Seperti itu nanti akan ada link untuk masuk Zoom-nya. Nah, untuk teman-teman yang jaga IGD atau jaga klinik, pastikan hari itu saran saya sih libur ya. Saran saya libur dan tidak jaga malam H-1. Karena apa? Itu akan mempengaruhi fokus teman-teman eh, dari segi wajah, penampilan juga lebih fresh ya, karena kalau kita habis jaga malam biasanya nanti ada mata pandanya, ada eh, nggak seger gitu. Jadi pastikan jangan jaga malam sebelum hari H. Si saran saya seperti itu. Kemudian untuk Zoom-nya nanti seperti biasa dari laptop. Lalu teman-teman nanti yang paling penting tempatnya itu harus sepi ya. Tempatnya itu harus sepi
sepi, tidak boleh ada orang lain, tidak boleh ada suara lain, tidak boleh ada yang masuk gitu. Nah, ini penting ya, karena kalau misalkan saat kita wawancara ada yang masuk, kita bisa langsung didis gitu. Kemudian hal itu juga bisa mempengaruhi konsentrasi kita gitu ya. Misalkan lagi jawab pertanyaan yang penting, tapi karena kita terganggu, akhirnya nggak fokus gitu. Nah, saya dengar juga beberapa cerita teman-teman yang ikut seleksi itu sampai sewa kamar hotel ya khusus untuk wawancara gitu. Sih untuk karena harus benar-benar harus mencari tempat yang sendiri, yang jaringannya bagus juga gitu dan tidak ada gangguan seperti itu. Tapi nggak harus seperti itu. Nanti teman-teman bisa dari sekarang memikirkan nanti aku mau ujian di mana gitu. Yang jelas tidak boleh ada gangguan. Oke, nah ini tadi sudah saya jelaskan ya untuk hari H, waktunya berapa lama, siapa yang interview. Oke, jadi sekarang kita masuk ke wawancara. Nanti kan kita dimasukkan di breakout room, kemudian kita nggak pernah tahu kapan tiba-tiba di-invite gitu. Kadang-kadang mungkin kita lagi latihan sendiri, tahu-tahu masuk, tahu-tahu di layar kita tuh udah berubah, ada 3 interviewer. Nah, jadi jangan kaget ya, pastikan tetap tenang, tarik napas, terus siap gitu. Nah, yang pertama biasanya interviewer akan bilang, ya akan mengenalkan dulu, terus ini seleksi apa, terus biasanya langsung disuruh, baik untuk tahap awal silahkan dokter untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya gitu. Ya nanti untuk formatnya sebenarnya tidak ada ya dari mereka gitu. Nah, kalau saya sendiri dan eh, yang saya pelajari sebelumnya dari latihan mock up, formatnya tuh biasanya ini. Jadi sebutkan dulu nama kita siapa, asal dari mana, lulus tahun berapa, asal univ ya maksudnya. Kemudian pekerjaan saat ini di mana, dan program studi serta universitas pertama yang kita pilih itu apa. Nah, tipsnya di sini adalah teman-teman bisa masukkan 1 poin yang bombastis ya. Maksudnya adalah poin yang bisa membuat interviewer itu ingat sama kita. Karena apa? Interviewer itu kan tidak hanya mewawancara kita sendiri. Kadang mungkin di hari itu ada 10 orang, dan sebelumnya ada lagi 10 orang. Misalkan yang daftar prodi neurologi ada 30 orang. Nah, gimana caranya mereka bisa ingat dengan kita yang 1 orang ini gitu ya. Nah, tipsnya adalah teman-teman bisa merumuskan 5 keunggulan yang ingin teman-teman sampaikan kepada interviewer. Dan gimana caranya kelebihan itu harus bisa disampaikan. Nah, salah satunya itu bisa disampaikan di pengenalan ya. Nah, saya sendiri kebetulan saya tuh inovator di rumah sakit, jadi saya sampaikan gitu. Jadi saya sampaikan seperti ini. Sebelumnya terima kasih dulu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti seleksi substansi pada hari ini. Perkenalkan nama saya Sri Delima. Saya lulusan dari Universitas Syah Kuala pada tahun sekian. Kemudian saat ini saya bekerja sebagai dokter umum dan inovator di RSUD KRT Sonogoro Wonosobo. Nah, di situ baru selanjutnya saya saya akan melanjutkan studi di program studi A pada Universitas B. Terima kasih gitu. Nah, jadi formatnya seperti itu untuk pengenalan. Nah, nanti teman-teman bisa dilatih ya wawancara. Jangan sampai tergagap-gagap, jangan sampai tidak lancar, jangan sampai lupa. Karena apa? 5 menit pertama kita wawancara itu akan menentukan interviewer itu tertarik sama kita atau enggak gitu. Jadi buatlah first impression yang sebaik-baiknya. Nah, dari 5 menit pertama itu juga teman-teman akan dinilai nih sikap tubuhnya bagaimana, eye contact-nya bagaimana, kemudian attitude-nya bagaimana, cara menjawab, intonasi, kecepatan, dan juga senyumnya ada atau enggak gitu ya, terlihat gugup enggak, itu semua bisa langsung dinilai ya, karena kan ada psikolognya di sana yang akan menilai. Kemudian untuk tipsnya adalah yang pertama harus
tegak ya, badannya itu tegak. Eh, paling enggak munculkan bahu bahu ke bawah dikit ke atas ya. Itu kemudian tangan kita jangan sampai seperti mayoret, jangan seperti ini. Itu sebenarnya agak mengganggu wawancara ya. Tapi kalau sesekali nggak apa-apa, mungkin kita agak lupa, sesekali nggak apa-apa. Nah, tipsnya itu adalah mungkin tangannya nanti bisa kalau ada meja ditaruh di bawah meja gitu. Jadi kalau mau digerakin juga nggak kelihatan. Kalau misalkan ada di bawah meja gitu. Oke. Kemudian untuk eye contact pastikan ke layar ya. Kalau misalkan sesekali teman-teman bingung, itu bisa nggak apa-apa sesekali melihat kiri kanan, tapi usahakan selalu ke layar gitu. Jadi walaupun ke kiri kanannya tetap di layar. Terus eh, intonasinya ya diperhatikan. Kalau memang perlu penekanan maka tekankan. Kalau memang biasa-biasa gitu. Dan pastikan kecepatannya juga tidak terlalu lambat dan tidak ngebut gitu ya. Jadi teman-teman pokoknya santai aja. Dan juga jangan lupa mengucapkan terima kasih setiap selesai menjawab pertanyaan. Jadi ketika ditanyakan, jawab baik, Bapak Ibu, izinkan saya menjawab, atau bisa juga terima kasih atas pertanyaannya, dan ditutup juga dengan terima kasih. Gitu. Atau seperti itu gitu, seperti itu Bapak, seperti itu Ibu gitu. Jadi tetap ada di ujungnya itu ada sapaannya. Nah, kemudian setelah sesi pengenalan akan ada sesi wawancaranya ya. Nah, biasanya yang pertama itu mereka akan konfirmasi CV terlebih dahulu. Jadi pastikan kita paham dengan CV kita sendiri, paham ya, bukan hafal. Paham, kemudian paham juga tentang poin-poin pengenalan diri yang sudah kita isi ya, seperti pengalaman kurang membanggakan, kelebihan, kelemahan, kesalahan, pembeda, itu pastikan kita paham. Karena pasti ditanyakan gitu. Lalu nanti masuk ke eh, kontribusi saat ini dan rencana kontribusi ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Dan terakhir nanti ditutup dengan closing statement. Nah, tipsnya adalah nanti bisa jawab dengan metode STAR ya, kalau pertanyaannya panjang. Kemudian pastikan teman-teman itu menjawabnya berurut runut gitu. Makanya kenapa penting sekali teman-teman itu membuat mind map terlebih dahulu. Jadi dari awal tuh kita bisa mengurutkan misalnya pertanyaannya seperti ini. Kenapa kamu mau jadi spesialis A gitu? Nah, teman-teman kan harus pasti ada titik poinnya kapan gitu kan. Misalnya teman-teman mau jawab dari koas. Nah, berarti dari koas itu nanti teman-teman urut nih, urutin pernah dapat kasus apa, masalah apa, terus akhirnya ikut rutin simposium, ikut penelitian, ikut apa gitu-gitu, barulah ujungnya sampai saat ini gitu. Jadi pastikan itu runut. Nah, begitu juga ketika menjawab kontribusi ya. Jadi pastikan permasalahan yang kita angkat itulah yang kita bahas kontribusinya gitu. Jadi ada benang merahnya gitu ya, lebih enak untuk dipahami, lebih enak untuk dicerna. Jangan sampai jawabnya tuh berantakan. Misalnya gini, eh, saya tuh tertarik waktu koas dapat kasus ini. Terus saya jaga di puskesmas, saya jaganya tentang misalnya yang pengen diambil tuh tentang anak. Terus dia bilang di puskesmas saya sering ikut lansia gini gini gini. Jadi nggak nyambung gitu kan. Nah, nanti tuh ada triknya juga gimana cara menjawab pertanyaan yang kita tuh belum maksimal di situ gitu. Nanti ada tips and tricksnya juga. Nah, poin pentingnya itu juga adalah jangan panik dengan kritik gitu ya. Nah, misalnya contohnya waktu saya sendiri, kebetulan saya itu waktu itu belum ada publikasi. Tapi saya pernah melakukan semua ya sama pasti pernah membuat skripsi seperti itu. Nah, kekurangannya adalah waktu itu saya ditanyakan kenapa kamu tidak publikasi gitu. Nah, waktu itu saya jawab, iya waktu itu karena saya targetnya di jurnal yang
eh, lebih tinggi misalnya gitu. Nah, tuh saya ditegur tuh. Loh, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Jurnal kampus itu kan juga bagus. Terus intinya dikritik lah gitu. Nah, itu ya udah terima aja. Oh iya, maaf Bu, gitu-gitu. Intinya jangan melawan, ya terima aja kalau misalnya ada kritik seperti itu. Dan jangan pasang muka apa ekspresi wajah yang kesel atau gimana gitu ya. Jadi tetap ya diterima, paham, kemudian bisa dilanjutkan lagi. Nah, ini untuk poin-poin CV ya. Jadi yang pertama itu pasti ditanyakan asalnya dari mana, kemudian eh, sudah punya keluarga atau belum, atau keluar anak keberapa, dari berapa bersaudara. Nah, ini juga sering ditanya yang poin kedua, riwayat merantau ya, karena kan target LPDP itu persebaran dokter spesialis. Jadi mereka juga pengen memastikan kalau yang mereka pilih itu bisa beradaptasi kalau misalkan nanti ditempatkan di pulau lain atau jauh dari tempat tinggal gitu. Jadi kalau ditanya riwayat merantau, jawab sejelas mungkin. Dan kalau belum pernah, pastikan kita meyakinkan kita mampu gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan status itu akan berbeda ya antara yang sudah menikah sama belum menikah. Biasanya agak lebih panjang kalau sudah menikah, karena nanti hubungannya dengan suami, pengasuhan anak, dan biasanya nanti psikolognya bisa nanya, kalau anak sakit gimana, kalau nggak di sini gini, ini gimana, itu gimana, lagi ujian gimana, gitu-gitu. Biasanya lebih kompleks, nah itu harus bisa dipersiapkan ya. Kalau bisa, apapun pertanyaannya jawablah yang intinya mengutamakan studi, sih intinya itu. Karena mereka kan memberikan beasiswa berharap kita lulus tepat waktu gitu ya. Jadi pastikan eh, teman-teman itu bisa meyakinkan kalau ada masalah itu bisa diselesaikan dan bisa lulus tepat waktu. Kemudian untuk latar belakang pendidikan, nah ini pasti biasanya ditanyakan tentang skripsi ya, bukan hanya penelitian yang sudah kita lakukan. Kenapa? Karena biasanya skripsi itu kan sudah pasti kita dianggap mengerjakan sendiri. Kalau penelitian kebanyakan kadang tidak jadi autor pertama gitu, kadang jadi autor enumerator ya, maksudnya yang membantu penelitian gitu-gitu. Nah, sarannya adalah teman-teman baca abstrak skripsi masing-masing ya. Pastikan tahu tujuannya apa, metodenya apa, hasilnya apa, kesimpulannya apa. Kalau teman-teman bisa menjawab tentang A, B, C, D, E ini, itu udah bagus banget gitu ya. Jadi benar-benar harus pahami skripsi yang dulu diteliti walaupun tidak ada hubungannya dengan jurusan yang akan kita ambil gitu. Misalnya kayak saya sendiri dulu penelitiannya eksperimen, nah sekarang nanti mau ngambil jurusan apa, nah itu jangan takut gitu. Waduh, nggak berhubungan nih skripsinya gimana ya? Ya nggak apa-apa, itu sebenarnya interviewernya cuma pengen tahu kita penelitiannya sendiri atau enggak, terus kita paham atau enggak dengan penelitian kita gitu. Nah, kemudian kontribusi saat kuliah juga ditanyakan. Kalau saya kemarin ditanyakan, kamu ikut organisasi ini ya gitu. Sering pakai bahasa Inggris enggak kayak gitu-gitu. Terus pernah ikut kegiatan sosial enggak gitu. Jadi itu tetap akan ditanyakan satu atau dua pertanyaan ya, kontribusi saat kuliah. Kemudian untuk latar belakang pekerjaan eh, ditanya juga sudah, kadang sambil lihat CV konfirmasinya gitu. CV-nya bilang oh pernah kerja di sini. Misalnya teman-teman kerja sampai tahun 2021. Terus di riwayat kerja teman-teman, teman-teman tuh nggak kerja lagi atau baru kerja lagi tahun 2023 misalnya. Nah, nanti tuh ditanyakan tuh biasanya, kenapa kok kamu nganggur? Kamu ngapain 2 tahun nggak kerja? Atau kok kamu nggak berhenti kerja lagi? Atau misalnya yang pernah di RS, tahu-tahu pindah ke klinik, kenapa gitu. Nah, teman-teman harus bisa jawab pertanyaannya dengan alasan yang baik gitu ya. Misalkan eh, saya waktu itu berhenti bekerja karena fokus untuk penelitian atau apa gitu. Ini kan masing-masing kisah hidup ya. Tapi poin pentingnya juga adalah kita kan eh,
sebenarnya nggak ada yang sempurna ya. Boleh satu atau dua kali itu kita menjawab kelemahan kita ya. Memang ya Bu, memang waktu itu saya nggak bekerja karena orang tua sakit misalnya gitu, atau karena saya hamil, saya melahirkan atau gimana. Itu nggak apa-apa. Memang itu kan ada keterbatasan kita gitu. Yang penting sih di sini jujur, jangan jangan berbohong dan melebih-lebihkan gitu. Kemudian kalau teman-teman statusnya PNS, TNI, Polri itu biasanya ditanyakan tentang instansinya gitu. Terus ada isu-isu sosial apa yang berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, yang ditanyakan juga itu tentang nilai TOEFL ya. Jadi, kalau misalkan nilai TOEFL teman-teman tuh di atas 530, biasanya ditanyakan pertanyaan bahasa Inggris ya. Walaupun ada juga yang di bawah 530 itu ditanyakan, tapi almost hampir hampir orang-orang yang TOEFL-nya ada 530 itu ditanyakan pertanyaan bahasa Inggris. Bisa jadi tentang describe yourself atau what do you think about A, atau about B, atau explain your eh, apa gitu. Jadi teman-teman juga harus siap ya kalau yang TOEFL-nya tinggi, misalkan ditanyakan pertanyaan bahasa Inggris gitu. Nah, makanya ini bisa tulis kemungkinan jawaban dari pertanyaan bahasa Inggris. Nah, ya, kemudian, nah ini juga nih, teman-teman harus sudah punya judul tesis ya, walaupun mungkin kita mikirnya, ah kan masih lama banget ya, semester akhir gitu, untuk penelitian waktu nanti residen. Jadi nggak boleh ya, LPDP itu benar-benar cari orang yang siap, ya walaupun nanti mungkin teman-teman nggak akan ngambil judul yang sekarang, tapi paling nggak kita sudah menggambarkan kalau kita itu siap gitu. Nah, dari sekarang kan teman-teman pasti udah tahu, misalnya di spesialis A ada sub-sub apa gitu bidang-bidangnya. Nah, itu teman-teman udah bisa memikirkan, oh, aku tuh tertarik sama bidang A. Misalnya kalau di stroke, aku tertarik sama bidang neurovaskular. Oh ya udah, berarti nanti aku mau cari penelitian tentang stroke misalnya gitu. Nah, teman-teman bisa cari inspirasi dari jurnal-jurnal ya, bisa sambil baca jurnal juga. Oh, judul ini bagus nih kayaknya. Oh, berarti nanti cobalah aku teliti tentang ini dan disampaikan waktu di wawancara. Jadi Bapak Ibu saya punya rencana penelitian seperti ini, kayak gitu-gitu. Nah, itu akan lebih bagus daripada dijawab dengan jawaban saya masih belum tahu Bapak Ibu karena saya belum melewati stase. Mungkin nanti kalau sudah masuk stase baru saya pikirkan. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Lebih baik punya cadangan, punya plan gitu. Walaupun nanti endingnya kita tidak melakukan sesuai judul itu. Kemudian eh, kalau misalnya berkaitan dengan studi juga ditanyakan buku ajar apa yang kamu baca, buku apa aja yang udah kamu baca, atau kamu tahu nggak buku ajarnya apa di program studi A. Terus eh, apa yang terakhir kamu baca, terus jurnal apa yang terakhir kamu baca, terbitannya dari mana, dari Elsevier, PubMed atau apa gitu-gitu. Jadi siapkan juga baca juga satu jurnal terbaru ya yang sesuai dengan minat prodi teman-teman dan minat subnya apa. Itu akan lebih bagus disiapkan gitu daripada tidak ada sama sekali. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya yang dinilai dalam tes substansia ini? Saya dapat langsung dari LPDP-nya ya, dari Instagram LPDP. Mungkin ada teman-teman yang belum baca gitu. Nah, yang pertama, mereka itu mencari orang dengan pola pikir strategis ya. Jadi mereka punya tujuan yang jelas, rencananya jelas, tahu cara implementasinya dan tahu tantangan atau peluang yang akan muncul. Nah, untuk pertanyaannya seperti apa? Nah, ini dijelaskan di sini bisa rencana kontribusi 5 sampai 10 tahun ke depan atau alasan memilih studi atau kontribusi kita saat ini dan dampaknya apa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, mereka akan mencari orang dengan kekuatan rencana studi yang matang ya. Jadi eh, seperti yang tadi saya sudah bilang, jelas kenapa memilih Universitas A, B, C, jelas alasannya apa dan sudah punya judul tesis gitu ya. Makanya penting sekali di sini teman-teman sudah tahu mau meneliti apa. Karena
kan kalau di misi LPDP tadi mereka mencari orang yang bisa melakukan riset ya. Jadi pastikan teman-teman sudah punya. Yang ketiga, mereka mencari orang-orang dengan kekuatan rencana pengabdian gitu. Jadi eh, kalau misalkan ada pengalaman dulu, nah bakti sosial itu nanti bisa disebutkan. Kemudian intinya adalah kontribusi kita itu bisa bermanfaat untuk masyarakat itu kita harus bisa menjelaskan seperti itu. Kemudian yang dicari juga adalah orang dengan kekuatan mental atau resiliensi ya. Jadi mencari orang-orang yang tekadnya kuat, terus adaptif, bisa ditaruh di mana aja. Kalau ada masalah cepat tanggap dan bisa menyelesaikan, bisa bertahan di bawah tekanan gitu ya. Karena apa? Kalau nanti kita residen itu kan benar-benar situasi yang sangat menguras emosi dan mental seperti itu. Jadi mereka mau memastikan jangan sampai orang-orang yang kita pilih ini mundur dari studi gitu. Karena kan beberapa kejadian ada yang nggak kuat akhirnya mundur. Sementara kan LPDP ini berkomitmen harus selesai gitu. Ya, jadi pastikan kalau teman-teman bisa menjelaskan teman-teman itu kuat seperti itu. Nah, salah satu bentuk pertanyaannya ya ini sering sekali ditanyakan. Jika Anda gagal untuk seleksi beasiswa ini, apa yang akan Anda lakukan? Gitu ya. Nah, saya pernah dengar ada yang jawab, ya saya coba lagi daftar, daftar LPDP-nya seperti itu. Dan ternyata langsung dibales sama interviewernya, oh ya udah kalau gitu kamu coba lagi ya, gitu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah saya akan berusaha mencari jalan lain, Bapak Ibu. Kalaupun tidak dari LPDP, saya akan berusaha mungkin menabung lagi atau mencari eh, sokongan keuangan dari sumber yang lain, misalnya gitu. Intinya teman-teman itu menggambarkan kalau sudah kuat sekali tekadnya harus sekolah dalam waktu dekat seperti itu. Kemudian yang dinilai juga adalah apakah kita punya orientasi pada kemajuan ya. Jadi eh, sama intinya di sini kita bisa memahami kelemahan kita apa dan bisa belajar untuk mengatasi kelemahan kita seperti itu. Jadi kalau orientasi pada kemajuan ini biasanya pertanyaannya lebih ke diri sendiri ya. Kayak sifat apa yang dilihat orang lain ke kita, bagaimana kamu menilai diri kamu, bagaimana SWOT diri kamu gitu. Jadi pertanyaannya lebih ke diri sendiri. Nah, ini juga yang dinilai adalah mereka yang punya kepercayaan diri yang tinggi gitu. Jadi biasanya pertanyaannya seberapa yakin kamu akan selesai studi tepat waktu seperti itu. Ya, atau apa perbedaan kamu dengan orang lain, misalnya gitu ya. Jadi pastikan teman-teman itu bisa percaya diri dan percaya dirinya itu bukan diucapkan ya, tapi ditunjukkan dengan plan-plan yang sudah kita atur, kita gagas dan kita sampaikan juga dengan eh, tegas lugas gitu. Jadi bukan bilang saya percaya diri gitu. Bukan ya, tapi lebih tunjukkan dengan jawaban-jawaban yang meyakinkan itu tadi. Nah, kemudian yang dinilai juga adalah orang-orang yang bisa memecahkan masalah. Jadi bisa jadi nanti ditanya, em, kalau kemarin saya ditanya gini, kalau misalkan kamu sekolah, kira-kira apa aja yang masalah yang akan kamu hadapi seperti itu. Ya udah, saya jawablah pertanyaannya dan jangan lupa jawab penyelesaiannya gimana kalau eh, pertanyaannya itu adalah mengarah ke solusi seperti itu. Oke, nah kemudian yang terakhir setelah interview bagaimana? Yang pertama jangan overthinking ya teman-teman. Biasanya sindromnya itu kalau habis wawancara ada yang mikir, aduh ini tadi dikritik banget kayak gini. Aduh ini pertanyaannya kurang dalam. Aduh ini kayaknya ini jawabanku kurang memuaskan. Aduh kayaknya aku kurang meyakinkan gitu. Jadi nggak usah overthinking. Yang berlalu biarlah berlalu.
teman-teman tinggal banyak berdoa aja, terus ya bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya bantu-bantu orang lain. Karena kita nggak pernah tahu dari jalan mana kita akan berhasil gitu ya. Jadi jangan menyiksa diri dengan overthinking gitu. Yang penting kalau teman-teman yakin sudah cukup persiapannya, sudah cukup risetnya, sudah matang jawabannya, dan menjawab juga percaya diri, insya Allah percaya aja kalau rezeki nggak akan kemana gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Kak Kezia. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih banyak untuk Kak Dilima untuk sharingnya. Sungguh sangat, tadi materinya sungguh padat gitu ya, dan lengkap sekali nih kakak-kakak. Mungkin dari kakak-kakak, kita akan membuka sesi diskusi dan juga tanya jawab. Dipersilakan untuk kakak-kakak yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand dan juga menuliskan di kolom chat. Mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke, ini sudah ada beberapa yang raise hand. Mungkin aku buka terlebih dahulu untuk termin pertama untuk 4 orang penanya. Eh, dari 4 orang penanya dari yang sudah resen ada Kak Indah, Kak BCA Primon, Kak Salsabila, dan juga Kak Ramona. Mungkin yang pertama dipersilakan kepada Kak Indah untuk open cam dan juga open mic. Terima kasih Kak. Maaf ya Kak, nggak open cam ya. Oh iya. Eh, untuk eh, Dokter Sri Delima, yang ingin saya tanyakan yaitu kalau ketika ditanya misal masalah-masalah yang akan kamu hadapi ketika sekolah nanti, waktu itu kalau boleh tahu dokter jawabnya apa ya dok? Terima kasih. Ini langsung jawab atau gimana, Kak Oke. Kezia? Boleh Kak untuk langsung dijawab terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Dokter Indah. Jadi waktu itu yang saya jawab adalah seperti ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk permasalahan yang akan dihadapi ketika menjalani kegiatan residensi, yang pertama adalah masalah mental ya gitu. Masalah mental, eh, masalah mental dan pengalaman. Jadi hal ini jadi saya jawabnya gini, karena saya sudah punya pengalaman pekerjaan selama 3 tahun, jadi saya yakin fisik dan mental saya sudah cukup kuat seperti itu. Yang kedua, masalah ilmu, misalnya karena kurang ilmu. Nah, ini sudah saya siasati untuk persiapan sekolah, saya ikut bimbel, saya sering membahas soal, kemudian saya mulai melakukan penelitian dan sering membaca jurnal, misalnya gitu. Kemudian untuk permasalahan lainnya adalah permasalahan kesehatan misalnya. Nah, ini saya mulai atasi dengan cara mulai berolahraga misalnya secara rutin dan membangun pola hidup sehat misal gitu. Terus yang terakhir adalah masalah finansial. Nah, masalah finansial ini saya sudah mencoba menangani dengan menabung, tetapi saya sadar bahwa saya membutuhkan bantuan. Sehingga dengan tujuan inilah saya mendaftar beasiswa LPDP agar saya bisa mengatasi masalah finansial dan bisa menyelesaikan studi saya dengan baik. Seperti itu, Dokter Indah. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih untuk Kak Indah dan juga Kak Delima. Untuk selanjutnya, dipersilakan kepada Kak BCA Primon. Dipersilakan untuk Sel- open cam dan juga open mic. Ya, saya tidak open cam ya Kak ya. Saya cuma ada dua pertanyaan ini. Kebetulan perkenalkan nama saya Dr. Apri. Jadi kebetulan saya dari dokter militer Angkatan Udara. Jadi ada dua pertanyaan terkait yang pertama, perencanaan tentang 10 sampai 15 tahun ke depan. Kami memang belum ada secara penelitian dan jurnal tidak ada. Ini kaitannya dengan buku sejarah tentang TNI Angkatan Udara. Ini apakah sinkron atau tidak ya? Jika 10 sampai 15 tahun ke depan, ini kan kebetulan saya mengambil prodinya anestesi. Jadi perencanaan saya adalah melakukan kontribusi ke beberapa daerah-daerah pelosok guna mendapat dukungan dari pemerintah daerah TNI Angkatan Udara, yaitu berkaitan tentang fasilitas ambulan udara. Jadi nanti adanya kolaborasi antara
TNI, Angkatan Udara maupun juga dokter-dokter di pelosok. Itu apakah masih masuk akal atau tidak ya untuk perencanaan seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kakak tadi menjelaskan tentang apabila ada pertanyaan, apakah jika LPDP itu tidak memilihmu itu bagaimana eh, rencanamu? Tadi kan kakak menjelaskan ada baiknya ada mungkin bisa melakukan berbagai macam beasiswa yang lain. Tapi kalau misalnya saya menyangkal dengan pernyataan itu, Kak. Jadi kalau misalnya saya lebih ke saya akan berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk program LPDP ini, ditinjau dari LPDP batch yang sebelumnya saya gagal, tetapi gagal ini berarti bukan berarti itu menjadi hambatan bagi saya, tetapi ketika adanya suatu kegagalan, artinya kan perlu adanya persiapan. Ketika adanya persiapan dan kesiapan itu dipertemukan, itu akan menuju kesuksesan. Kalau saya buatnya pernyataan seperti itu gimana, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab yang pertanyaan pertama dulu ya. Jadi sebelumnya kalau misalkan tidak terlalu sesuai, saya juga minta maaf karena saya basicnya bukan di Polri atau TNI gitu ya. Tetapi kalau dari sudut pandang saya adalah prinsipnya seperti ini. Ketika teman-teman membuat rencana studi, rencana kontribusi, pastikan itu applicable gitu ya. Pastikan applicable. Nah, nanti biasanya ditanya seperti ini pertanyaannya. Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu menyelesaikan studi? Jadi nanti bisa dijelaskan dulu. Jangan langsung 10 sampai 15 tahun ke depan, tapi jarak pertamanya dulu, misalnya 5 tahun pertama. Mau kembali kemana, misalnya RS mana, misalnya gitu kan. Nah, nanti jelaskanlah kontribusi di situ dulu, baru nanti dijelaskan eh, bukan tidak mungkin ya. Maksudnya di sini di Indonesia tuh udah ada belum sih ambulans udara? Udah ada kan ya? Halo Kak, itu pernah ada yang mencetuskan memang kebetulan naskah pertama Dr. Ramayana Saman itu pada saat zaman Soeharto Kak, itu Kak. Ya. Oke, berarti itu bisa jadi nilai kelebihanmu gitu. Jadi kamu bilang eh, seperti yang sudah pernah dibuat oleh tokoh A, saya juga ingin menerapkan ambulans ini dengan tujuan mempermudah akses kesehatan gini 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 gitu. Itu malah akan lebih bisa menggambarkan kalau rencana kontribusimu itu sangat applicable, bisa diaplikasikan tapi sampaikan dulu rencana yang dekatnya, baru nanti itu di ujung bisa disampaikan seperti itu. Gitu ya. Untuk pertanyaan Baik, pertama, baik Kak. Berarti yang 5 tahun, jadi kayak step by step ya Kak ya. tetap makanya penting banget step by step runut aja dulu gitu. Jadi Oke Kak, terima kasih bisa Kak. kelihatan jelas ya applicable atau enggak. Kemudian yang kedua, sejujurnya sih saya belum belum terlalu mencari tahu ya. Kalau misalnya ada nggak teman-teman yang ditanya pertanyaan kayak gitu, terus tetap lulus kayak gitu. Tetapi kalau saya memposisikan diri sebagai interviewer, saya itu mencari orang yang siap sekolah gitu. Jadi walau apapun yang terjadi ya, walaupun tidak dari LPDP, ya dia akan mencoba mencari gitu. Kalau misalkan nanti cara jawabnya juga bisa gini, saya akan mencoba mencari beasiswa lain dan tidak menutup kemungkinan saya juga akan mendaftar kembali LPDP apabila saya belum mendapatkan beasiswa, misalnya gitu. Atau bisa juga nanti jawab dengan saya sangat senang dengan nilai-nilai LPDP yang sangat menjunjung tinggi tentang sangat merakyat, sangat apa, terus gimana-gimana. Jadi bisa juga jawab dengan alasan tuh pengen ikut LPDP gitu. Tapi ya itu balik lagi sesuai dengan nilai-nilai dan visi misi LPDP-nya itu gitu. Nah, sebenarnya sih itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu menentukan banget pertanyaannya, tapi juga bisa merubah Tapi sudut ditanyain ke Bu Kader ya. pandang. Nanti Tadi siapa siapa Pak bisa chatnya? dipertimbangkan lagi cara menjawabnya seperti apa gitu ya. Ya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk Kak Apri dan juga Kak Delima. Untuk selanjutnya, untuk Kak Salsabila, dipersilahkan untuk open mic dan juga open cam.
Selamat malam, dokter. Ya, selamat Perkenalkan, saya malam. Salsa Rama. Izin bertanya. Sebelumnya maaf saya tidak on cam ya. Dan pertanyaan untuk masukan saran dari dokter apabila ditanyakan mengenai komitmen mengabdi. Hmm. Dan apabila RS rekomendasi dan RS tempat bekerja kita itu berbeda. Apa, Dok, bagaimana cara menjawab pertanyaannya? Terima kasih sebelumnya, dok. Oke, baik. Terima kasih Dokter Salsa Bila Rahma ya. Oke. Jadi ini sempat saya jelasin ya tadi di awal. Gimana kalau kondisi kita itu misalnya kita kerja di Jakarta, tapi kita minta rekomendasi di Jambi misalnya, atau di Padang atau di Kalimantan misalnya gitu. Yang pertama harus dicari tahu adalah masalahnya. Wajib sekali harus tahu masalah apa yang ada di sana. Masalah apa yang ada di kabupaten itu. Masalah apa yang ada di RS itu. Hubungi eh, JP-JP terkait kalau bisa. Kalau nggak bisa minimal masalahnya tahu gitu. Nah, kalau masalahnya kita sudah tahu, kita sudah bisa merumuskan, maka kita akan bisa membuat rencana kontribusi dan berkomitmen gitu. Gimana ceritanya kita mau berkomitmen kontribusi kalau kita nggak tahu masalahnya apa gitu. Sebagai contoh misalnya stroke ya, misalnya di daerah Kalimantan, Kalimantan Tengah misalnya atau misalnya di Padang, Padang di Bukit Tinggi misalnya gitu. Eh, di situ teman-teman dan misalnya Salsa mau baliknya ke Bukit Tinggi, kerjanya di Jakarta. Tapi terus ikut LPDP gitu kan. Terus ditanya, nanti kamu mau balik ke RS Bukit Tinggi gitu. Kamu tahu nggak masalahnya apa di sana? Nah, jadi harus tahu dulu masalahnya apa. Misalkan di sana angka struknya tinggi di kabupaten itu sekian atau bisa jawab juga data di provinsi. Kemudian sampai di sana itu ada RS PON khusus di Sumatera itu letaknya di Bukit Tinggi misalnya gitu. Jadi memang menggambarkan kasusnya itu masih sangat tinggi. Terus misalnya pola masyarakatnya bagaimana? Ternyata dari segi preventifnya misalnya kurang baik, banyak yang eh, tidak rutin kontrol untuk hipertensinya atau untuk faktor-faktor risikonya. Banyak yang nggak tahu ternyata gejala stroke itu seperti ini, misalnya gitu-gitu. Atau misalnya dari sistem perujukannya kurang bagus. Misalnya pasien-pasien stroke itu ketika dirujuk, misalnya terlalu lama atau bagaimana penanganan awalnya gitu-gitu sehingga waktu golden time-nya jadi berkurang gitu misalnya. Jadi pastikan tahu dulu masalah apa yang ada di daerah kita kembali, baru kita buat kontribusi dan baru kita bisa meyakinkan kalau kita itu berkomitmen. Begitu, Dokter Salsa. Baik, dokter. Terima kasih, dok. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk Kak Salsabila dan juga Kak Dilima. Untuk selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari Dr. Ramona, dipersilahkan untuk termin pertama. Baik, terima kasih. Halo, Iya, apakah silakan. terdengar? Oke, Terdengar, terdengar. ya terima kasih. Ini saya ada beberapa pertanyaan, dok. Ada dua ya. Yang pertama itu terkait magang, dok. Tentang Oke. persiapan magang. Kalau kita sudah magang kan itu sebenarnya menunjukkan keseriusan kita untuk lanjut sekolah ya. Tapi apabila kalau kita ada permasalahan, misal belum disetujui rumah sakit sehingga belum diterima untuk magang, eh, atau divisi yang kita tuju itu tidak membutuhkan eh, apa namanya pengalaman magang seperti itu. Apakah lebih baik kita jujur karena kita sudah berusaha untuk magang tapi belum disetujui, atau karena memang divisinya tidak membutuhkan, kita jawab saja. Jadi alasan kita tidak magang karena tidak butuh seperti itu, atau karena divisi tidak butuh. Atau sebaiknya kita yang mana yang lebih baik, dok, kira-kira? Kebetulan divisi saya tidak membutuhkan pengalaman magang seperti itu, tapi saya berniat untuk magang agar mungkin pengalaman, karena pengalaman saya di rumah sakit belum banyak di divisi tersebut sehingga saya rasa butuh gitu.
Kemudian yang kedua, sesuai pengalaman dokter, idealnya satu pertanyaan kira-kira berapa lama kita menjawab dan berapa cepat. Apakah 1 menit paling cepat atau paling lama 5 menit seperti itu. Terima kasih dok sebelumnya. Ya, oke, terima kasih. Pertanyaannya untuk Dokter Ramona. Yang pertama, masalah magang ya. Jujur Li, saya juga waktu itu sempat berminat, tertarik untuk magang gitu. Tapi RS tempat saya itu dari DPJP-nya tidak mau gitu. Saya disuruh belajar, kamu belajar aja sendiri kayak gitu-gitu. Ya sudah, kalau memang sudah seperti itu, ya saya carilah kontribusi apa yang bisa saya lakukan gitu kan. Kalau misalnya Dr. Ramona, jadi gini, tidak magang itu memang nilai positif, tapi kalau tidak magang itu tidak menggagalkan. Sampai situ paham ya poinnya. Jadi kalau misalkan Dr. Ramona belum magang, lebih baik nggak usah bilang gitu. Jangan jangan menggali lubang kayak, loh kenapa kok nggak setuju RS-nya? Emang ada apa sama RS-mu? Misalnya kayak gitu-gitu. Kalau versi saya ya, kalau versi saya lebih baik tidak usah disebutkan. Nanti malah jawabnya bisa seperti ini. Eh, saya juga nanti berencana magang apabila ada kesempatan gitu. Jadi sudah berencana walaupun saat ini belum dilakukan. Sama kayak dulu waktu saya jawab pertanyaan kamu sekarang ada niat penelitian nggak gitu. Ya jawab aja saya berencana dok untuk penelitian paling nggak paham tentang judulnya apa yang mau diteliti gitu. Saya mau karena angka stroke tinggi saya berencana untuk melakukan penelitian stroke di rumah sakit saya dok karena belum pernah ada yang teliti gitu. Jadi lebih enak untuk mendengar jawaban seperti itu daripada kita bilang saya mau magang tapi ditolak gitu. Itu akan lebih membuat banyak pertanyaan lain gitu. Jadi lebih baik mengutarakan ketertarikan saja kalau memang saat ini belum magang ya. Intinya itu tidak menggagalkan kalau kita belum magang gitu. Terus untuk menjawab pertanyaan ya, kalau saya tuh pernah baca di web atau di IG mana gitu ya. Jadi kan interviewernya ada 3 ya, interviewernya ada 3, kemudian biasanya masing-masing tuh udah punya target pertanyaan. Nah itu kadang-kadang itu bukan kadang-kadang, setelah dihitung-hitung paling tidak satu pertanyaan itu 1,5 menit gitu. Tapi kadang masalah gini, ketika kita menjawab pertanyaan 10 detik pertama itu yang menentukan apakah interviewer tuh akan fokus dengan jawaban kita atau tidak gitu. Makanya jawaban pertama itu harus yang benar-benar mengangkat masalah, kemudian jawablah dengan to the point, lugas, singkat gitu. Seperti yang kalau misalnya titik-titik pertanyaan yang kemungkinan jawabannya itu akan lama adalah di pertanyaan alasan kenapa mau jadi spesialis dan rencana kontribusi itu kemungkinan akan lama jawabnya. Nah, gimana kita teknik bermainnya gimana? Yang pertama bermainlah di poin-poin, yang kedua bermainlah di intonasi dan kecepatan gitu ya. Jadi misalkan yang ditanya alasan kenapa mau jadi spesialis. Misalnya kalau saya mulai waktu itu dengan jadi Bapak Ibu, kita mulai pelan aja. Jadi Bapak Ibu, angka kematian di rumah sakit tempat saya bekerja, angka kematian itu tinggi sekali sampai 19% misalnya gitu. Nah, setelah saya teliti, saya cari tahu, ternyata ada 5 masalah. Jadi kita langsung bilang tuh, oh kita tuh mau menyebutkan 5 masalah. Jadi kalau intonasi kita enak, cara kita ngomong jelas, pasti mereka nungguin gitu. Tapi kalau dari awal kita nanya jawabnya bertele-tele, tidak fokus, terlalu banyak, terlalu over, biasanya mereka bosen. Kadang ada yang bisa dipotong di tengah gitu. Jadi pastikan itu tadi mantapkan mind map-nya, ingat poin-poinnya apa, sampaikan dengan lugas, sampaikan poinnya. Misalkan kita pertanyaan apapun ya, yang kita di list kita tuh, oh ada 5 nih, atau misalnya rencana kontribusi kita punya 5. Atau misalnya 3 poin besar, preventif, promotif, kuratif. Jawablah, jelaskan dulu di awal. Jadi Bapak Ibu saya punya 3 rencana kontribusi ya. Poin besar, ada 3 poin besar rencana kontribusi. Yang pertama dari segi preventif, saya akan melakukan ABC. Dari segi promotif ABC, kuratif ABC gitu.
Jadi walaupun pertanyaan kita jawabnya akan lebih dari 1,5 menit, tapi interviewer itu akan bisa lebih fokus gitu. Seperti itu ya, Dokter Ramona. Oke. Untuk Kak Ramona mungkin ada feedback atau sudah cukup untuk jawabannya? Sudah cukup jelas. Terima kasih banyak ya, Dok. Oke. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih untuk Kak Delima dan juga Kak Ramona. Kita buka untuk termin kedua, karena masih banyak ada pertanyaan dan juga kakak-kakak yang raise hand. Mungkin untuk termin kedua ini, dua penanya dari kakak-kakak yang sudah raise hand, untuk Kak Andi dan juga Kak Gebi, dan juga dari pertanyaan yang ada di kolom chat dari Kak Mel dan juga Kak Randy Fitra telah terlebih dahulu. Mungkin aku bacakan yang dari kolom chat terlebih dahulu ya Kak Delima. Ini ada dari Kak Mel. Itu bertanya untuk apakah bisa ditunjukkan bagaimana menghindari oversharing ya? Oke. Satu aja pertanyaannya ya. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dokter Mel ya, betul ya. Jadi bagaimana cara menghindari oversharing? Itu tadi yang saya bilang, buat poin-poinnya dulu. Buat poin-poin besarnya apa, kalau misalnya perlu penjelasan, paling penjelasannya sedikit aja gitu. Dan jawab sesuai apa yang ditanyakan. Em, Misalkan ditanyakan kayak tadi, apa masalah yang akan kamu temui di ketika kamu menjalani residen kayak gitu-gitu. Terus kamu jawablah, ini saya pernah dengar cerita dari ini itu banyak banget kamu ceritain kan. Padahal sebenarnya interviewer tuh cuman pengen tahu, kamu tahu nggak sih intinya tuh masalahnya apa gitu. Jadi makanya kenapa penting sekali membuat poin-poin, eh, mencari list pertanyaan dan membuat jawaban dalam bentuk mind map itu tadi ya, buat dalam bentuk poin-poinnya supaya kita terarah jawabnya cepat dan tepat sasaran. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Delima untuk jawabannya. Berarti tadi menjawab sesuai yang dipertanyakan terlebih dahulu gitu ya Kak, Iya, untuk betul. tidak supaya tidak oversharing. Oke, semoga menjawab dari pertanyaan Kamel juga. Untuk selanjutnya ada dari Kak Randi. Ini bertanya terkait publikasi ilmiah gitu, karena sebelumnya Kak Randi dipertanyakan hal itu. Nah, kebetulan memang belum ada publikasi ilmiah. Kira-kira bagaimana siasatnya ya untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan saya juga belum punya ya, belum punya publikasi ilmiah. Tapi dari interviewer itu, waktu itu saya dapat interviewer yang paham gitu. Dan akhirnya mereka mencoba menggali dari skripsi. Makanya kenapa saya bilang penting sekali teman-teman itu paham tentang skripsi. Karena skripsi itu juga salah satu pengalaman penelitian gitu. Kemudian, trik yang kedua adalah teman-teman buatlah sebuah rencana penelitian yang lengkap dengan judulnya, tujuannya gimana. Walaupun teman-teman tidak akan melakukan besok misalnya, tapi teman-teman jelasin, saya punya rencana gitu. Jadi trik saya kemarin seperti itu. Saya jawab, saya belum punya publikasi Bapak Ibu, tapi saya saat ini sedang berencana melakukan penelitian di rumah sakit saya mengenai hubungan antara ini dengan ini pada pasien ini. Rencana metodenya seperti ini, gini. Jadi sudah terbayang, kalaupun kita belum publikasi, kita tuh punya minat dan kemauan untuk melakukan penelitian. Ya, kalau dari saya sih triknya itu kuasai skripsi dan ceritakan judul penelitian yang akan kamu lakukan. Walaupun kenyataannya tidak kamu lakukan saat itu juga seperti itu. Terima kasih Kak Delima untuk jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaan untuk Kak Randi juga. Untuk selanjutnya, aku persilakan kepada Kak Andi yang sudah raise hand untuk open mic dan juga open cam. Oke, makasih Dokter Delima atas kesempatan dan Kak Kesia atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Mohon maaf sebelumnya saya off cam ya dok. Iya, nggak Eh, apa-apa. izin dok berkaitan tentang interview pakai bahasa Inggris.
Kalau misal kita nggak minta-minta dok, kalau pada saat interview dia pakai bahasa Inggris, eh, mungkin pada saat kita ngejawab kita gagap atau mungkin karena tidak terbiasa ngomong bahasa Inggris sehari-hari, itu untuk menyiasatinya agar eh, nggak nggak terlalu kaku atau bagaimana dok, takutnya atau kita bisa minta saran sama interviewnya untuk dialihkan menjawab dengan bahasa Indonesia atau bagaimana dok? Atau mungkin sama sekali mengurangi interviewnya kita karena kita nggak cukup fasih untuk berbahasa Inggris atau gimana ya dok? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Dokter Andi. Nah, untuk bahasa Inggris, peraturan pertamanya adalah ketika kita ditanyakan pertanyaan bahasa Inggris, cobalah untuk menjawab sebisanya. Kalaupun kita menjawabnya dengan tergagap, itu sudah menunjukkan bagaimana usaha kita. Seperti itu kan, mungkin sama aja seperti tantangan ya. Jadi kita ditantang, bisa nggak kamu ngadepin masalah kayak gini? Terus jangan sampai belum apa-apa kamu udah nyerah gitu, kamu udah mohon maaf Bapak Ibu saya nggak bisa bahasa Inggris misalnya gitu ya. Jadi coba jawab sebisanya dulu, semampunya. Kemudian kalau dirasa emang benar-benar udah mentok, boleh ditanyakan, may I answer in bahasa misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kadang kebanyakan sih dibolehkan, tapi ada eh, beberapa kejadian karena nilai TOEFL-nya tinggi ya, di atas 550 itu nggak boleh sama interviewernya gitu. Jadi dokternya tuh bilang no gitu kan, TOEFL-mu kan tinggi, masa kamu jawab gini aja nggak bisa gitu. Ya udah, mau gimana lagi ya kan ya tetap tetap kita berusaha menjawab aja semampu kita gitu. Kalau memang nggak boleh, tapi kebanyakan sih dibolehin. Yang jelas harus bisa jawab, coba jawab dulu. Nah, tipsnya juga adalah, jadi kan teman-teman udah cari nih list pertanyaan apa yang biasa ditanyakan, udah buat poin-poinnya. Buat juga di versi bahasa Inggrisnya gitu. Ya, jadi itu salah satu mengantisipasi gimana kalau misalkan kita harus menjawab versi bahasa Inggris. Nggak usah mikir grammar, nggak usah milih apa, cepat aja misalnya buka dari di translate di Google Translate atau DeepL atau gimana gitu. Yang penting kan bahasa Inggris bisa dimengerti dan interviewer juga paham gitu. Intinya kita harus siap ya teman-teman, harus totalitas. Jangan aduh belum apa-apa udah susah gitu, belum apa-apa udah aduh males banget lah harus nyiapin bahasa Inggris kayak gitu. Ya kalau mau siap, mau sukses, kita harus siap, harus coba. Saya pun termasuk kemarin itu bikin versi bahasa Inggris, tapi saya hanya membuat eh, versi bahasa Inggris dari pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi yang saya buat itu kelebihan, kelemahan, eh, kontribusi sama masalah. Itu 4 pertanyaan itu saya buat versi bahasa Inggris karena biasanya sering ditanyakan ya. Mana tahu nanti interviewernya emang pengen cari tahu dari situ, ya saya coba jawab. Paling nggak udah tahu lah arahnya kemana pertanyaannya gitu. Begitu ya, Dokter Andi. Oke, makasih ya dok. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih untuk Kak Andi dan juga Kak Dianima untuk diskusinya. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari termin kedua, dipersilakan kepada Kak Gaby untuk open mic dan juga open cam. Terima kasih untuk Dokter Delima. Punten dok, sebelumnya saya nggak bisa on cam ya dok, soalnya kameranya lagi nggak bisa dok terkoneksi ke Zoom-nya. Dokter Punten saya mau bertanya dok, jadi ini kebetulan saya bidangnya di bidang, saya mau ngambil neurologi ya dok ya. Dan saya tuh kebetulan rekomendasi baliknya dari NTT. Dan ini rumah sakit saya sebenarnya rumah sakitnya baru ya dok. Jadi sebenarnya sih yang namanya baru CT scan adalah sesuatu yang mewah gitu dok. Jadi untuk saat ini CT scan belum ada. Padahal sebenarnya kan terkait salah satu konsentrasi stroke itu ya yang pasti golden periodnya itu prosesnya pertama kita trombolisis yang memang mutlak harus pakai CT scan gitu ya dokter. Nah kira-kira dok kalau dokter nih jadi saya kondisinya saya dapat rekomendasi dari rumah sakit yang baru banget dibangun rumah sakit tipe D. Dokter menjawabnya itu seperti apa dok? Kira-kira nanti kalau ditanya nih
di sana kan gak ada CT scan, kamu jadi dokter neurologi mau ngapain di sana gitu. Sementara kan kerjaan kamu semuanya ya memang kita perlu klinis, tapi apapun itu untuk membedakannya tetap harus ada beberapa case yang memang harus pakai CT scan. Kira-kira kalau dokter jadi saya, strategi dokter dalam menjawab pertanyaan yang seperti itu gimana ya, Dok? Karena kan kadang kita jadi terikut sama sama keraguan yang diberikan interviewer gitu. Iya, sebenarnya memang belum ada. Jadinya akhirnya kita kayak menjatuhkan gitu loh, Dok, menjatuhkan cerita kita gitu. Nah, dokter kalau jadi saya gimana, Dok? Makasih banyak, Dok. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaan Dokter Gebi. Jadi Dokter Gebi saya tuh pernah punya pengalaman membantu latihan interview dari menti saya dengan kondisi RS-nya tidak ada CT scan itu real. RS-nya sudah lama dan tidak punya CT scan gitu. Jadi mereka itu kalau mendiagnosis stroke ya khususnya pakai scoring, pakai sistem scoring. Terus kalau memang kondisinya berat sekali, pasiennya dirujuk gitu. Ya, jadi kalau misalnya menjawab pertanyaan, nggak masalah kalau misalkan menurut saya ya, itu kan nanti bisa dilanjutkan di kontribusi mungkin 5 tahun setelah gitu. Yang penting untuk tahap awal, Dokter Gebi jawab sesuai kemampuan Dokter Gebi. Misalnya Dokter Gebi bilang, eh, jadi kan gini, penyakit saraf itu tidak hanya berfokus pada stroke, benar ya. Walaupun stroke itu memang menjadi fokus utama dari Kementerian Kesehatan, tetapi masih banyak penyakit-penyakit lainnya yang membutuhkan penanganan dari dokter saraf seperti itu. Nah, kemudian untuk kan jika rumah sakit tempat saya kembali belum mempunyai CT scan, yang pertama saya akan menerapkan sistem scoring seperti itu. Kemudian memaksimalkan program preventif dan promotif. Karena apa? Faktor risiko stroke paling banyak itu adalah dari hipertensi dan DM. Saya akan melakukan kolaborasi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dokter spesialis jantung, spesialis penyakit dalam untuk melakukan edukasi secara luas agar bagaimana caranya kasus stroke itu tidak naik gitu. Jadi ibaratnya dokter Gaby itu ya nggak putus asa dengan keterbatasan gitu. Memang seperti itu. Ya udah fokuslah di preventif sama promotifnya. Kemudian di plan 5 tahun sampai 10 tahun selanjutnya dokter Gaby bisa mulai mengajukan. Jadi kan rumah sakit itu tidak selamanya bisa menaikkan tipe gitu kan. Nah, saya akan mengusulkan untuk pengadaan alat diagnostik gold standar dari penyakit stroke itu sendiri, yaitu CT scan kepada pihak rumah sakit dan juga dinas kesehatan misalnya gitu. Saya juga kurang paham regulasinya gimana sih untuk pengadaan alat itu ya. Jadi paling nggak kita sudah punya rencana gitu ke depannya bagaimana. Dan kalau ditanya emang applicable gitu. Ya, applicable kalau status rumah sakitnya ditingkatkan jadi tipe C minimal. Itu kalau saya tidak salah ya, tapi nanti coba dicari lagi benar atau enggak. Yang jelas, jangan jatuh dengan pertanyaan itu, coba cari jalan lain gitu. Ya, saran saya itu tadi, fokus di preventif sama promotifnya dan pakai sistem scoring untuk sementara waktu. Kemudian nanti mungkin bisa sambil cari-cari ada penelitian apa yang mungkin bisa mendeteksi stroke tanpa melihat CT scan misalnya gitu ya. Kemudian mengusulkan 5 tahun setelahnya mengusulkan pengadaan CT scan. Kalaupun tidak bisa ya udah ya harus siap merujuk gitu. Kalau misalnya pasiennya memang indikasi rujuk seperti itu. Gitu ya Dokter Gebi. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Terima kasih untuk diskusinya untuk Kak Gibi dan juga Kak Delima. Berhubung waktu sudah menunjukkan mendekati pukul 9 malam, ini mungkin dari Kak Delima, ini masih ada beberapa pertanyaan dari kakak-kakak di sini, mungkin mau dilanjut sebentar atau bagaimana ya Kak? Boleh nggak apa-apa lanjut aja. Oh, lanjut. Mau berapa pertanyaan atau bagaimana ya Kak? Atau karena ini masih lumayan banyak gitu Kak. Mungkin dari panitia bisa sanggupnya berapa. Nanti pertanyaan yang belum terjawab
bisa ditampung dulu, nanti bisa Oh, di WA-kan ke saya, nanti saya kirimkan ke panitia ya, mungkin oke. bisa. Oke, mungkin kita buka untuk satu termin lagi untuk 4 penanya begitu ya, Kak? Untuk Boleh, boleh. nanti. Oke, untuk termin ketiga, nanti ada dok dari Kak Feliani yang sudah resen dan juga 3 penanya dari kolom chat ada Kak Melinda, Kak Mirayatul, dan juga Kak Desani. Mungkin dipersilakan terlebih dahulu kepada Kak Feliani untuk open mic dan juga open cam. Selamat malam, Dr. Sri Delima dan eh, Kak Kesha. Saya ya Dr. Feliani. Saya izin bertanya. Eh, jadi saya sebenarnya saat ini kan PTT di Kabupaten Berau ya, Kalimantan Timur. Dan di esai kontribusi saya itu saya sempat membahas tentang keresahan saya terkait pasien-pasien kanker yang tidak tertangani gitu karena di Berau itu masih belum ada fasilitas layanan kanker. Nah, ini saya berencana untuk mengambil PPDS Objin dan di essay saya itu saya memang membahas tentang mayoritas pasien kanker itu memang dari kasus Objin yaitu kanker serviks dan payudara. Nah, eh, cuma saya memang belum ada datanya ya di Berau pasien kanker itu berapa, maksudnya jenis kankernya apa aja, saya memang belum ada penelitiannya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, dokter, em, kan kalau misalnya membuat fasilitas layanan kanker seperti itu kan dibutuhkan apa ya, eh, keputusan yang dari pejabat rumah sakit gitu, maksudnya dari pihak struktural, ya kan. Sedangkan saya kalau misalnya kembali mengabdi di sana, kemungkinan besar kan akan ditaruh di bagian fungsional. Dan belum lagi kan, ini juga saya pernah dapat sharing dari salah satu pejabat struktural juga di rumah sakit, kalau apa perlu dokter onkologi sebetulnya untuk bikin instalasi kemoterapi. Nah, sedangkan kalau misalnya saya ngabdi, misalnya mengabdinya kan 2N+1 minimal, 2N+1, 2N+1 sebelum bisa sekolah lagi ke onkologi itu kan kalau lama gitu. Nah, bagaimana itu menjawab pertanyaan itu? Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih Dokter Feliani atas pertanyaannya. Jadi yang pertama masalah data ya. Jadi saya sempat juga menyinggung sedikit tadi dari teman-teman yang nggak dapat data di kabupaten tempat kerja. Nah itu bisa dicari di yang pertama di web Dinkes. Yang kedua kalau nggak bisa cari data secara general di provinsi. Kalau provinsi insya Allah semua punya. Kalau misalnya kabupaten atau kota itu biasanya ada di data Dinkes ya. Nah, lebih bagus lagi nanti kalau mau cari data lokal bisa tanya ke bagian RM di masing-masing instansinya seperti itu. Itu untuk masalah data. Kemudian yang ditanyakan ingin mendirikan fasilitas khusus tapi terkendala nanti masalah lama waktu pengabdian dan juga subspesialisnya seperti itu ya. Nah, kita bicara saja apa adanya seperti itu dan itu bisa dijadikan planning jangka panjang gitu. Jadi, misalkan gini, ketika saya sudah menyelesaikan studi, saya akan melakukan planning ABC misalnya gitu yang mudah-mudah yang bisa dikerjakan di 5 tahun pertama seperti itu. Kemudian sambil saya mengabdi sebagai bagian dari LPDP. Kemudian saya akan mulai mengusulkan untuk pengadaan pusat daripada kanker. Kan nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita punya rencana mengusulkan seperti itu di kabupaten tersebut. Nah, sebelumnya di ibu kota provinsinya sudah ada pusat kanker itu atau belum ya, Dok? Di ibu kota provinsinya sudah ada di Samarinda. Tapi maksudnya kalau masyarakat kan dari Berau ini kan luas sekali ya, luasnya tuh provinsi Jawa Barat. Jadi kadang pasien itu keberatan untuk dirujuk ke Samarinda karena masalah akomodasi dan biaya, dong. Oke, terima kasih. Jadi itu sama ya, masalah klasik untuk
semua daerah yang jauh dari ibu kota ya. Biasanya memang alasan dari keluarga itu karena jarak, biaya juga termasuk masalah. Nah, di situ bisa kita sampaikan selama awal itu ya kita tetap akan bekerja sama untuk em, melakukan apa namanya koordinasi, melakukan koordinasi dengan rumah sakit tujuan seperti itu. Eh, apa pembentukan pusat rujukan kanker di kabupaten saya karena masalah ini berkoordinasi dengan Dinkes, berkoordinasi dengan Pemda. Nah, dan mencarikan ya mungkin bisa bisa membantu eh, untuk link daripada spesialisnya. Dan kalau misalnya tidak ada, maka rencana tersebut akan saya jadikan planning untuk misalnya 10 tahun ke depan, di mana saya akan mencoba mengambil melanjut saya akan mencoba melanjutkan studi subspesialis misalnya gitu, karena ini memang sangat mendesak untuk diadakan di kabupaten saya gitu. Kira-kira nanti seperti itu sih kalau versi saya, Dokter Feliani. Nanti mungkin bahasanya bisa dibuat lagi ya, diatur lagi. Intinya yang perlu ditekankan adalah kita sudah punya rencana gitu. Kita sudah punya rencana yang kira-kira applicable, walaupun untuk eh, terjadinya itu lama gitu, dalam waktu yang lama. Tapi paling tidak yang mau dicari itu adalah kita sudah punya rencana gitu. Seperti itu, Dokter Felian. Baik, dokter, terima kasih banyak tuh atas responnya, dokter. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih untuk Kak Feliani dan juga Kak Dinima untuk diskusinya. Kemudian selanjutnya ada dari Kak Melinda di kolom chat. Eh, Kak, kalau misal ditanya pakai bahasa Inggris, apakah dari awal sampai selesai sudah harus bahasa Inggris terus? Tadi mungkin sudah terjawab juga Ya. dari pertanyaan sebelumnya, begitu ya, Kak? Mm. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin juga misal sampai suatu pertanyaan terbata-bata atau gagap tidak bisa menjawab menggunakan bahasa Inggris, apakah boleh izin ke penanya untuk menjawab menggunakan bahasa Indonesia? Tadi juga mungkin sudah dijawab ya, atau mungkin dari Kak Delima ingin menambahkan terkait pertanyaan ini, silahkan. Menurut saya sih sudah jelas ya. Sudah jelas. Nah, lanjut aja. Oke, kita lanjut. Ada dari Kak Mirayatul Abdillah. Apakah perlu diperceritakan mengenai goal atau masalah yang ingin diselesaikan di awal perkenalan? Oh ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Eh, Kalau menurut saya tidak. Karena itu nanti ada sesinya sendiri ya untuk masalah atau rencana kontribusi gitu. Intinya tahap pengenalan diri itu, interviewer itu hanya ingin mengkonfirmasi data yang di depan mereka itu benar nggak orangnya ini. Benar nggak ini namanya Dokter Delima, asalnya dari Universitas Syakuala, lulus tahun sekian, kerja di sini mau ambil prodi ini. Sebenarnya sih tujuan pengenalan diri itu hanya mengkonfirmasi itu. Tapi tadi saya sempat bilang kasih eh, satu penekanan yang bisa membuat interviewer tuh ingat sama kita dan itu bisa jadi beda dari yang lain. Bisa juga misalkan kita sebutkan saya seorang dokter umum yang juga eh, seorang researcher atau sedang magang juga di bagian saraf seperti ini. Jadi singkat saja, tidak usah terlalu lama. Kalau misalkan mau menjawab masalah, saya mau menyelesaikan masalah ABC itu akan ditanyakan, pasti akan ditanyakan. Jadi tidak usah dibahas di perkenalan. Itu kalau menurut saya seperti itu ya. Terima kasih Kak Delima. Berarti untuk masalah dan goal ada sisinya sendiri gitu ya Kak. Dan untuk awal-awal cukup untuk secara singkat dan secara general terlebih dahulu begitu kali ya. Oke, terima kasih untuk Kak Delima untuk jawabannya. Semoga menjawab juga untuk pertanyaan dari Kak Mirayato. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir dari termin ketiga ini ada dari Kak Gasani.
Terima kasih paparannya dok. Izin bertanya dok, bagaimana kalau univ yang ditargetkan sebenarnya hanya satu karena alasan ikut suami? Apakah boleh daftar hanya di satu univ atau baiknya bagaimana ya dok cara menjawabnya? Oh ya, Eh, itu kira-kira pas apply daftarnya berapa univ? Memang cuma satu atau enggak gitu ya? Yang pertama harus tahu dulu. Saya kan belum tahu nih. Nah, kalau misalkan ternyata waktu apply LPDP itu cuma satu univ, ya itu tadi yang saya bilang di awal, jangan pakai alasan keluarga. Ya, mohon maaf nih, misalkan ada 30 orang yang sama-sama daftar di program studi yang dokter tuju. Yang lain tuh alasannya, oh ada masalah ini, tingkat kematian tinggi. Oh, ini dokternya belum ada, misalnya gini-gini. Terus eh, dokter jawabnya, saya ikut suami lah. Kira-kira kalau jadi interviewer akan merekomendasikan yang mana? Jelas ya. Pasti yang direkomendasikan adalah yang punya tujuan jelas, punya masalah yang jelas, punya penyelesaian yang jelas gitu. Jadi tidak masalah misalkan hanya memilih satu universitas, tapi harus jelas kenapa memilih universitas itu, bagaimana rencana studi Anda, apa kurikulum yang menarik minat Anda untuk menunjang studi Anda seperti itu. Jadi jangan sekali-sekali mencoba menjawab alasan keluarga begitu. Oke, terima kasih Kak Delima untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Gazani juga. Nah, terima kasih banyak. Ini mungkin pertanyaan dari Kak Gazani tadi menjadi pertanyaan terakhir di sesi kita malam hari ini. Mungkin bagi kakak-kakak yang pertanyaannya belum terjawab, nanti akan ditampung begitu ya Kak. Nanti akan diusahakan untuk Kak Delima menjawab. Nanti akan di-share dari tim Studi Indonesia juga di grup gitu. Nah, buat kakak-kakak yang juga membutuhkan latihan atau bimbingan untuk mock-up interview nantinya, Studi Indonesia sendiri juga menyediakan program one-on-one untuk pelatihan dan juga bimbingan mock-up interview. Bagi kakak-kakak yang berminat, dapat menghubungi admin Tata yang ada di grup. Nah, untuk menutup sesi kita malam hari ini, sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Delima atas sharingnya dan juga diskusinya. Tentunya sangat insightful dan juga bermanfaat bagi kakak-kakak di sini nantinya bisa mempersiapkan diri dalam seleksi substansi beasiswa LPDP. Mohon maaf juga dari kami apabila ada yang kurang berkenan dan untuk sebelum menutup Zoom ini, mungkin dari Kak Delima boleh nih memberikan closing statement untuk kakak-kakak di sini yang sedang berjuang sebagai scholarship hunter gitu. Oh ya, oke. Closing statement ya. Intinya sih yang pertama percaya diri ya. Percaya diri dulu, yakin dulu kalau kita itu bisa dengan keterbatasan apapun, kekurangan apapun yang kita punya, cobalah mencari solusi dari kekurangan kita itu. Jangan hanya menampakkan kekurangan saja, tapi tidak menceritakan apa yang kita usahakan ya, seperti itu. Eh, Intinya percaya sama diri sendiri, kemudian jangan lupa kalau misalnya mau wawancara tetap minta doa ya sama orang tua, terus sama orang-orang terdekat, ya bantu orang gitu, sedekah ya semuanya itu hal-hal di luar faktor X tadi ya, di luar ke usaha kita untuk mempersiapkan dari sisi materi, jangan lupa sisi-sisi non materinya juga disiapkan seperti itu. Mungkin itu aja. Oke Kak, terima kasih banyak. Berarti tadi untuk tetap percaya diri kita ya Kak, dan juga tetap memperhatikan non materi atau mungkin kalau bahasa sekarang jalur langit gitu ya Kak, untuk tidak Iya, lupa untuk betul. melalui jalur langit. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Delima dan juga terima kasih untuk kakak-kakak di sini yang sudah bergabung. Untuk malam hari ini kita akan cukupkan sesi kita kelas pengantar seleksi substansi beasiswa LPDP ini. Selamat malam kakak-kakak semua, selamat beristirahat, sampai berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak.